Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kesal jalan permukiman rusak, sejumlah warga Sekolak Darat Kutai Barat tanami ruas jalan dengan pohon sawit. Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan IKN untuk segmen 1A dirancang berstruktur jalan layang. BMKG Berau ingatkan warga lebih waspada karena curah hujan diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2025. Dari data curah hujan normal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan curah hujan di wilayah Berau masih tinggi. Bahkan puncak hujan tersebut diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2025. Kepala BMKG Stasiun Kalimarau menyatakan hasil dari pengamatan yang dilakukan hingga Selasa siang, debit curah hujan masih 205 mm atau dalam kategori tinggi di suatu wilayah. Jika itu terjadi dalam waktu 15 hari, maka termasuk kategori ekstrim. hasil pengamatan curah hujan di Stasiun Meteorologi Kalimarau pada bulan Januari ini, curah hujan sudah tercatat 205 mm dalam 20 hari terakhir ini, di mana hari hujannya ada sebanyak 15 hari. Tingginya curah hujan ini mengharuskan BPBD lebih bersiaga. Itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, mulai dari tanah longsor, banjir, dan ancaman bencana lainnya. Sepekan ke depan, intensitas hujan masih tinggi, di mana masyarakat tetap waspada. Ini banjir kiriman, banjir rob, di mana banjir itu membawa material, dan untuk yang di daerah perkotaan tetap juga waspada. Arti kata tetap siaga apabila terjadi banjir, di mana banjir ini banyak membawa suatu permasalahan. Salah satu contoh bahaya dengan tegangan listrik baik di dalam rumah maupun di luar rumah, terus penyakit dan hewan-hewan liar lainnya. Mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk sebagai akibat tingginya curah hujan ini, BPBD mengimbau warga untuk tetap bersiaga dan waspada. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Gotong royong menanam jagung ini dilakukan Polres Kutai Barat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan pemilik lahan. Di tahap awal, lahan yang ditanami luasnya 2 hektar dari total 22,5 hektar yang ditanami secara serentak dan tersebar di beberapa lokasi. Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono menyatakan program ini digelar untuk mendukung program pemerintah terkait peningkatan ketahanan pangan. Sementara areal yang ditanami untuk peningkatan produksi petani ini, lahan yang ditanami luasnya di seluruh Indonesia mencapai 1 juta hektar. Kita mendukung untuk kelompok tani melaksanakan penanaman jagung serentak untuk 1 juta hektar ini. Untuk di Kutai Barat sendiri, pada hari ini kita melaksanakan secara serentak seluas 22,5 hektar. Ya, jadi insya Allah kita melakukan penanaman serentak ini dengan maksud dan tujuan mendorong atau mendukung masyarakat kelompok tani untuk ikut dalam swasembada pangan, sehingga ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat ini bisa maksimal dan nanti bisa dirasakan oleh masyarakat sekitaran atau di wilayah Kutai Barat.
Di antara lahan yang ditanami jagung ini berada di areal perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan yang beroperasi di Kutai Barat. Pihak perusahaan sengaja memberikan kemudahan kepada petani agar target untuk swasembada pertanian dapat diwujudkan. Sementara para petani mengaku peminjaman lahan ini sangat membantu mendukung program pemerintah. Kalau ibu-ibu ini lebih cepat ya. Yang pertama untuk dari perusahaan itu yang pertama dari benih jagung Pak. Benih jagung kami untuk per orangnya 1 kilogram per orangnya Pak. Kemudian perusahaan juga menyediakan lahan kosong untuk dijadikan contoh untuk kami semua Pak. Kemudian ada pupuk ya ini kasih? Oh iya, termasuk pupuk juga Pak, pupuk RPH. Jadi sebelum jagung itu ditanamkan, pupuk RPH kami dikasih juga Pak. Jadi program dari perusahaan sendiri, rencana kita di tahap awal hari ini kita 2 hektar penanaman secara serentak dan berlanjut nanti kita ke 5 hektar. Konsep kita dengan keterbatasan lahan tadi artinya bisa dimanfaatkan untuk areal-areal tanaman sawit yang baru dibuka itu dengan sistem tumpang sari tadi. Jadi tidak memerlukan lahan pembukaan khusus. Jadi bisa ditumpangkan di sawit ini tadi. Petani berharap bibit jagung yang ditanam di areal kelapa sawit itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan panen melimpah. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Untuk penanamannya mungkin agak bisa ditahan Pak untuk Penanaman jagung 1 juta hektar, gawean Kementerian Pertanian dan Polisi Republik Indonesia juga digelar di Tarakan, Kalimantan Utara. Di wilayah ini penanaman jagung dipusatkan di Kelurahan Juwata Permai dengan melibatkan kelompok tani flora dan fauna mandiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna menyatakan, kehadiran polisi bersama Forkopimda ini tujuannya untuk memberikan dorongan kepada petani agar lebih giat dan memperluas areal penanaman. Selain itu, polisi yang bekerja sama dengan dinas terkait juga turut memberikan pelatihan terkait teknik bercocok tanam yang benar guna meningkatkan hasil pertanian. untuk melakukan pembinaan karena di sini adalah keahlian khusus ya. Kami hanya di sini hanya sifatnya mendorong ya, mendorong dan memotivasi dan kami sering berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah kota, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian ya. Beberapa hari yang lalu juga kita sudah sering memberikan atau diberikan pelatihan bagaimana cara bercocok tanam yang benar, terutama memanfaatkan pekarangan di rumah. Sementara para kelompok tani flora dan fauna mandiri menyatakan jagung yang ditanam saat ini berjenis jagung manis. Sementara areal yang ditanami hampir 2 hektar. Sementara untuk penanaman serentak ini luas arealnya hanya 1/4 hektar. Yang untuk jagung di kelompok kita tuh lebih lagi 2 hektar, 2-4 hektar. Cuman kita kan berjenjang, bertahap, enggak serempak kita tanam. Khusus yang hari ini berapa hektar? Hari ini paling cuma 1/4 hektar aja untuk di lokasi ini loh ya. Kan kita ada beberapa lokasi ya. Sisanya sudah tertanam. Yang siap panen berapa hektar itu Pak? 1/4 juga. Berapa ton kira-kira nanti? Kalau jagung ini nggak bisa, jagung manis kita tidak bisa ton. Karena dia bukan jagung ditimbang Pak ya. Iya. Itu satu pohon berapa? Bonggol. 1-2. Oh, 1-2. Tapi harganya Pak berapa satu dalam satu bonggol? Satu bonggol. 3 bonggol 10.000. Oh, itu. Petani Tarakan memilih jagung manis sebagai tanaman utama karena nilai jualnya masih tinggi dan masa tanam hanya 3 bulan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.